Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Margareta Valencia Lumbandraja dengan NIM 2020-31093 dari kelas C Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang animasi dalam multimedia. Pendahuluan, animasi sebenarnya adalah rangkaian gambar yang disusun berurutan atau dikenal dengan istilah frame. Satu frame sama dengan satu gambar. Jika susunan gambar tersebut ditampilkan bergantian dengan waktu tertentu, maka akan terlihat bergerak. Satuan yang dipakai adalah frame per second atau VPS. Yang pertama, misalkan animasi di set 25 frame per second, artinya animasi tersebut terdiri dari 25 gambar dalam 1 detik. Yang kedua, semakin besar nilai frame per second, maka akan dapat terbentuk animasi yang terkesan halus. Animasi merupakan daya tarik utama dalam program multimedia interaktif. Mampu menjelaskan suatu konsep atau proses yang sulit dijelaskan dengan media lain. Animasi juga memiliki daya tarik estetika sehingga tampilan eye-catching akan memotivasi pengguna untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Animasi merupakan penggunaan komputer untuk menciptakan gerak pada layar seni 2 dimensi atau 3 dimensi dalam menciptakan sebuah ilusi gerakan. Manfaat animasi dalam multimedia. Yang pertama, menunjukkan objek dengan idea, misalnya efek gravitasi pada suatu objek. Yang kedua, menjelaskan konsep yang sulit, misalnya proses penyerapan makanan dalam darah dan lain-lain. Yang ketiga, menjelaskan konsep abstrak menjadi konkret, misalnya menjelaskan tentang konsep tegangan arus bolak-balik dengan bantuan animasi grafik sinus yang bergerak. Yang keempat, menunjukkan dengan jelas suatu langkah prosedural, misalnya cara melukis suatu segitiga sama sisi dengan bantuan jangka. Macam-macam animasi dalam multimedia, yaitu cell animation, frame animation, sprite animation, path animation, spline animation, vector animation, character animation, computational animation, morphing, clay animation, dan digital animation. Yang pertama ada cell animation atau animasi sel. Kata sel berasal dari seluloid yang berarti bahan dasar atau material yang digunakan untuk membuat film gambar bergerak. Dari awal mula animasi, sekarang material film dibuat dari asetat, bukan lagi seluloid. Sel animasi merupakan sel yang terpisah dari lembar latar belakang dan sebuah sel untuk masing-masing objek yang bergerak secara mandiri di atas latar belakang. Lembaran-lembaran ini memungkinkan animator untuk memisahkan dan menggambar kembali bagian-bagian gambar yang berubah antara frame yang berurutan. Misal, seorang animator ingin membuat karakter yang berjalan. Yang pertama, menggambar lembaran latar belakang. Yang kedua, membuat suatu karakter akan berjalan. Yang ketiga, membuat karakter ketika kaki diangkat. Yang keempat, membuat karakter kaki dilangkahkan. Di antara lembaran atau frame diselipkan efek animasi agar karakter berjalan itu mulus. Selipan frame tersebut dinamakan keyframe. Contohnya film kartun Mickey Mouse dan Tom and Jerry. Yang kedua ada frame animation. Merupakan suatu bentuk animasi paling sederhana. Menampilkan rangkaian gambar yang berurutan atau bergantian secara cepat yang diukur dalam satuan VPS. Contohnya, membuat rangkaian gambar yang berbeda pada tepian sebuah buku, lalu kita buka buku tersebut sedemikian rupa menggunakan jempol, maka gambar akan terlihat bergerak. Yang ketiga ada sprite animation, yaitu objek yang diletakkan dan dianimasikan pada bagian puncak grafik dengan latar belakang diam. Setiap objek dalam animasi sprite bergerak tidak dalam waktu bersamaan. Sprite animation ini memiliki besar FPS yang berbeda. Pengeditan hanya dapat dilakukan pada masing-masing objek sprite. Setiap objek animasi disebut juga sprite. Contohnya, animasi rotasi planet, burung terbang, dan bola memantul. Yang keempat adalah path animation atau animasi lintasan.
Path animation ini adalah animasi dari objek yang bergerak sepanjang garis kurva yang ditentukan sebagai lintasan. Misalnya, membantu membuat animasi kereta api yang bergerak pada lintasan rel. Animasi path biasanya diberi perulangan animasi, sehingga animasi terus berulang hingga kondisi tertentu. Animasi sprite dapat disebut animasi lintasan ini, jika meletakkan sprite yang bergerak sepanjang garis kurva sebagai lintasan. Selanjutnya yang kelima ada spline animation. Spline animation merupakan representasi matematis dari kurva. Bila objek bergerak, biasanya tidak mengikuti garis lurus, tetapi mengikuti garis lintasan yang berbentuk kurva. Kurva ini didapatkan dari representasi perhitungan matematis. Yang keenam ada vector animation. Vector animation ini mirip dengan animasi sprite. Perbedaannya hanya terletak pada gambar yang digunakan dalam objek sprite-nya. Pada animasi sprite, gambar yang digunakan adalah gambar bitmap, sedangkan animasi vektor menggunakan gambar vektor dalam objek sprite-nya. Selanjutnya, penggunaan vektor ini juga mengakibatkan ukuran file animasi vektor menjadi lebih kecil dibandingkan dengan animasi sprite. Sebuah vektor merupakan garis yang memiliki ujung pangkal, arah, dan panjang. Yang ketujuh ada karakter animation. Animasi karakter ini seperti dalam film kartun berbasis 3 dimensi. Oleh karena itu, ada juga yang menyebutnya sebagai animasi 3D. Gerakan hierarkis mulut, mata, muka, dan tangan yang bergerak, tetapi semua gerakan pada waktu yang sama untuk membuat animasi tunggal dan bitmap mudah. Untuk membuat animasi karakter yang hidup dan meyakinkan merupakan sebuah seni yang membutuhkan pertimbangan khusus dalam pengerjaannya. Yang ke-8 ada computational animation. Menggerakkan satu kata di layar monitor dengan cara membuat serangkaian frame yang menunjukkan jalannya kata di layar, yang tiap framenya mewakili satu momen dalam satu waktu selama kata itu bergerak. Yang ke-9 ada morphing. Morphing yaitu mengubah satu bentuk menjadi bentuk lain dengan menampilkan serangkaian frame yang menciptakan gerakan halus begitu bentuk pertama merubah dirinya menjadi bentuk yang lain. Selanjutnya dilakukan dengan bantuan program Morpheus. Yang ke-10 ada clay animation. Clay animation sering disebut sebagai animasi boneka atau doll. Dibuat dari boneka-boneka tanah liat atau clay, atau material lain yang digerakkan perlahan-lahan, kemudian setiap gerakan boneka-boneka tersebut difoto secara beruntun. Setelah proses pemotretan selesai, rangkaian foto dijalankan dalam kecepatan tertentu sehingga dihasilkan gerakan animasi yang unik. Contohnya, film Sound the Ship. Yang terakhir ada digital animation. Digital animation penggabungan teknik animasi sel yang dibantu komputer. Gambar yang sudah dibuat dengan tangan kemudian dipindai, diwarnai, diberi animasi, dan efek oleh komputer, sehingga animasi lebih hidup tetapi tidak meninggalkan identitasnya sebagai animasi 2 dimensi. Contohnya, film Lion King. Jenis-jenis animasi. Yang pertama ada 2 dimensi. Dikenal juga dengan animasi Dwimatra atau juga flat animation. Contohnya, film Tom and Jerry, Scooby-Doo, dan Doraemon. Yang kedua ada 3 dimensi. Membuat animasi lebih hidup dari 2 dimensi. Lebih sulit juga dikerjakan karena yang pertama, harus memvisualkan bentuk 3 dimensi. Yang kedua, kemampuan processing untuk proses render objek 3 dimensi. Yang ketiga, perlu cukup dana, kesabaran, dan latihan. Tahap penciptaan animasi 3 dimensi adalah permodelan, layout, animation, dan rendering. Prinsip kerja animasi yaitu penumpukan gambar dan mengubah nilai koordinat objek. Selanjutnya ada efek animasi. Yang pertama ada animasi berbasis pixel, yang kedua ada animasi berbasis vektor, yang ketiga ada animasi berbasis hybrid. Selanjutnya ada bahasa animasi, yaitu yang pertama linear list notation, yang kedua ada general purpose language, dan yang ketiga ada graphical language. Selanjutnya ada metode mengontrol animasi, yaitu full explicit control, yang kedua ada procedural control, yang ketiga ada constraint based system, yang keempat ada tracking live action, dan yang terakhir kelima adalah kinematic and dynamic. Ada juga tahapan produksi film animasi. Yang pertama ada tahap pengembangan film animasi, yang kedua ada tahap praproduksi film animasi, yang ketiga ada tahap produksi film animasi,
Dan yang terakhir ada tahap pasca produksi film animasi. Selanjutnya ada teknik proses pembuatan animasi yang terdiri dari teknik sel, teknik bayangan, teknik computing 2 dimensi, dan yang terakhir teknik computing 3 dimensi. Lanjut ada teknik dasar animasi. Teknik dasar animasi terbagi atas 4. Yang pertama ada teknik diambil animasi, yang kedua teknik cut out animasi, yang ketiga ada model animasi atau menghentikan gerakan animasi, dan yang terakhir ada komputer animasi atau pencitraan CGI. Prinsip dasar pembuatan animasi terdiri dari proses dan gerakan antara gerakan sekunder, akselerasi, antisipasi, gerakan lanjutan dan perbedaan waktu gerak, gerakan melengkung, dramatisasi, elastisitas, penempatan di bidang gambar, daya tarik karakter, dan penjiwaan karakter.